Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Qur'an. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, yang jawab salam saya doakan kelak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yang kami hormati Bunda Eni selaku Ketua Pimpinan Daerah Syekh Kabupaten Kudus, dan juga Ibu Aminah dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Syekh Kabupaten Kudus, serta ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, puji syukur marilah kita ucapkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mari yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini saya perkenalan terlebih dahulu. Ibu-ibu, ini kalau saya di Aisyah itu sebenarnya mengingatkan memori saya ketika masih kuliah S1 di Jogja. Saya kuliah di Universitas Negeri Jogja, dulu namanya IDIP ya Bu. Pas saya masuk sudah berganti jadi UNI. Saya waktu itu 1 tahun ngekos berbayar. Setelah itu dilarang ngekos lagi karena diminta ya di Indonesia untuk mengurus salah satu TK Abah di Karangmalang. Jadi ada sekitar 3 tahun saya tinggal di TK. Sekalian waktu itu di TK Abah kami jadikan sebagai sekretariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Jogja. Jadi yang biasanya kami ini menyewa kos-kosan untuk kita jadikan kantor IMM oleh beberapa ayahanda kami dan oleh Ibunda Aisyah diminta untuk mengelola salah satu TK. Dan TK itu sekarang menjadi TK yang sangat maju dan mungkin terbesar di Sleman, Jogja. Setelah itu karena sudah di IMM, saya diminta tinggal di salah satu keturunan Kiai Ahmad Dahlan, Ibu Juherwasih. Jadi saya pernah tinggal di rumah beliau, keturunan Ahmad Dahlan yang masih hidup sampai hari ini masih hidup. Walaupun kondisinya masih sudah sepuh tapi masih sehat walafiat. Dan sampai kira-kira dari rumah beliau ke pendopo yang hadiah dari pemerintah. Jadi Ahmad Dahlan itu keluarganya mendapatkan satu hadiah, satu rumah dari pemerintah. Jadi wira-wira. Makanya hari ini ketika kami diminta mengisi di Ibu Aisyah, memori saya kembali ke masa lampau. Karena satu yang diajarkan oleh Ibu Aisyah itu semangat mengajinya luar biasa. Sehingga hari ini ketika saya melihat ini jamaahnya penuh, luar biasa. Oke, materinya bisa sambil diperkenalkan lagi ya. Saya di buku baru 3,5 tahun, jadi belum lama, baru 3,5 tahun. Ini tadi agak telat 5 menit karena di buku baru saja menerapkan prosesi. Ini dulunya itu tidak ada prosesi Bu. Mungkin kelihatannya ketinggalan zaman gitu. Dia oleh rektor yang baru dan
kepemimpinan yang baru sekarang ada yang namanya perbaikan sistem di menyeluruh semua pegawai wajib berseksi rutin. Jadi nanti terdeteksi siapa yang telat, siapa yang bolosan gitu kan ya. Kalau berseksi kan tidak lagi dislike tapi objektif. Di waktu itu pertama saya sebagai dosen MKU mata kuliah umum, sekarang saya diminta sebagai dosen prodi di pendidikan guru sekolah dasar. Jadi ibu yang mungkin mengajar di SD nanti bisa sharing. Kebetulan ketika di Jogja, alhamdulillah saya bersama-sama Pak Muti dan juga almarhum Profesor Malik Fajar itu new sekolah. Jadi waktu saya di Jogja itu setelah lulus KKN itu diminta ngajar di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman yang muridnya hanya 8. Jadi tahun depan oleh Dinas Pendidikan kalau muridnya tidak 14 maka sekolah itu ditutup. Itu sekolah pertama di Kecamatan Depok dan menelurkan banyak alumni. Bayangkan ibu, 8 murid lebih ngeri dari Laskar Pelangi. Beneran ya? Ketika saya masuk itu kelas 9 itu sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya ada kelas 1, 7 ya, kelas 7. Hanya 8 murid pada waktu itu. Saya sebagai masih mahasiswa ditanting sama kepala sekolahnya, Mas gimana mau nggak jadi guru di sini? Tapi muridnya cuma 8. Ya saya bismillah Pak, tapi saya punya problem satu, yaitu belum lulus. Habis KKN kan belum lulus ya Bu. Ya apa-apa, yang penting ngajar. Saya ngajar di sana, alhamdulillah anak-anak muda pada datang, namanya datang, kita tarik di penerimaan siswa baru dari 8 siswa yang targetnya dinas 14 murid yang baru itu jadinya 54. Bayangkan 8 siswa jadi 54, tahun berikutnya jadi 63. Total sampai 5 tahun penerimaan siswa baru jumlah siswanya 384. 5 tahun jadi 5 tahun dari 8 siswa jadi 384 dan sekarang sudah menuju sekolah yang unggul ya, karena jumlah siswanya sekarang di atas 400 info yang saya dapat. Jadi ada beberapa metode yang saya kira nanti kalau ada waktu bisa share nih. Cuman ini masih bisa kita fokus di materi mawon. Jadi kalau di sekolah insya Allah dilempar tuh. Baik ibu bapak, ibu Aisyah. Materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan insan muttaqin. Di bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa. Ini kenapa sengaja saya munculkan tema ini, karena kalau nggak salah 34 hari lagi kita akan menuju di bulan kemuliaan, bulan suci, bulan Ramadan. Jadi predikat utama yang harus kita kejar, yang paling penting itu ya insan muttaqin. Mungkin yang di awal dulu. Nah ini adalah predikat tertinggi yang harus kita raih. Jadi kalau misalnya kita sekolah, kita berusaha untuk gimana caranya bisa ranking 1 nih. Kalau kita di kehidupan real, mau kita sekolah, mau kita sudah selesai sekolah, mau masih bekerja atau sudah purna jabatan, ini yang wajib kita kejar. Minimal ada niat dulu. Ini adalah derajat yang paling tertinggi. Jadi orang beriman belum tentu bertakwa. Makanya gimana caranya kita yang sudah beriman mencapai derajat ketakwaan. Tapi kalau biasanya karena background saya adalah pendidik, maka sebelum materi itu biasanya saya menggunakan prolog dulu. Ya, ada skripsi, latar belakang masalah, solusi. Jadi ada uraiannya. Mungkin saya bisa di next slide. Nah,
Sebelum kita menuju ke insan bertakwa dan kenapa kita harus mengejar insan bertakwa, saya mulai dari kondisi real yang ada di Indonesia hari ini. Mungkin ini nanti nyambung dengan sosialisasi pemilu ya, sedikit-sedikit nyambung, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat survei pemilu yang ada itu beda-beda ya. Yang sama cuma satu, yang unggul nomor 2. Tetapi posisi nomor 2 itu Bapak Anies Baswedan, posisi nomor 3 itu Ganjar ya. Kadang ada survei yang menempatkan Pak Ganjar di nomor 2. Itu survei yang dilakukan yang kita sering lihat di televisi itu. Jadi saya munculkan survei dari versi kami Bu. Insya Allah ini lebih objektif. Jadi forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia itu iuran. Bahasa orang Jepara itu iuran ya. Iuran untuk melakukan survei. Tapi saya tidak akan menjelaskan hasil survei politik praktis. Nanti tidak saya kena penalti. Saya hanya yang nyentuh-nyentuh kita saja ya. Jadi survei yang dilakukan oleh forum rektor PTMA itu ternyata pemilih di Indonesia yang mayoritas jumlah penduduk kita adalah muslim terbesar gitu ya, bahkan di dunia. Ini satu komoditas yang luar biasa. Tapi ketika mereka didasarkan pada kepemimpinan di negara kita, ternyata irisannya seperti ini. Orang Islam itu terbagi menjadi 2. Orang Islam ya ini, yang 40% mereka memilih pemimpin yang religius. Saya tidak mengatakan nomor 1, 2, 3 ya. Saya mengatakan 40% dari popularitas orang muslim itu memilih pemimpin yang religius atau yang lebih dekat dengan agama Islam. Orang Islam yang mayoritas irisannya 60% itu memilih pemimpin yang nasionalis. Jadi ini menandakan bahwa ternyata bisa diadu. Nah, ternyata fenomena keberagamaan kita itu masih tanda tanya. Kalau Bapak Ibu menyebutnya mungkin ibu-ibu menyebutnya mungkin Islam KTP. Oke. Jadi ternyata orang Islam di Indonesia ini luar biasa. Mereka cenderung memisahkan antara agama dengan kehidupan politik, agama dengan kehidupan budaya, agama dengan faktor lain misalnya ekonomi dan sebagainya. Ini tidak bisa satu, tidak bisa menyatu, belum bisa menjadi agama Islam itu menjadi landasan utama. Padahal Rasulullah SAW ketika beliau meninggal pesannya itu mengatakan bahwa agama Islam itu sudah disempurnakan. Kita tidak akan pernah tersisa manakala umat Muslim mendomani Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis, agama ini, agama Islam itu landasan berkehidupan apapun. Di pesan Rasulullah itu belum terlaksana oleh umat Islam di Indonesia hari ini. Bukti realnya hanya 40% tadi yang memilih pemimpin berdasarkan basic agamanya. Nah ini berarti Islamnya itu ketika ada beberapa di sana wawancara, data-data ilmiah mengatakan bahwa ya agama itu ya agama, politik itu ya tergantung Pak, tergantung bagaimana kita memilih. Ini tidak harus Islam katanya. Nah kalau misalnya ada Islam ya Islam tidak apa-apa, tapi lebih yang ke nasionalis, intinya lebih ke nasionalis. Jadi bagaimana mereka memisahkan antara agama dan politik. Jadi dipisah. Sebagai contoh lagi misalnya yang faktor kedua, agama dan budaya. Umat Islam hari ini mencampur adukan ajaran agama dengan budaya. Baru saja kemarin saya mengisi pelatihan ke Muhammadiyahan. Basic saya sebenarnya bahasa Indonesia, tapi karena memang saya ideologinya itu di kader di Jogja dan waktu itu memang masuk di kelas
mubalik mahasiswa Muhammadiyah, disempat mondok tapi cuma sebentar. Nah, jadi ini basicnya ilmiah ya. Jadi agama dan budaya itu dicampur aduk. Contoh ketika saya mengisi ke Muhammadiyah di pelatihan Diksa, pendidikan dasar Hizbul Waton, itu mahasiswa mayoritas itu dari kalangan Nahdliyin, tidak masalah. Mereka bertanya, Pak, gimana supaya kita itu ke depan? Ya agama itu ya agama, budaya itu ya budaya. Jadi tidak boleh dicampur adukan. Ya, artinya apa? Ketika kita mengetahui ada di satu daerah yang agamanya Muslim, panen raya itu padi, mereka memberikan sesajian kepada Dewi Sri, padahal mereka juga umat Islam. Yang tidak jauh dari rumah saya misalnya ada semacam larung yang memberikan sesaji itu menyembelih hewan yang kepalanya dilempar ke lautan. Supaya apa? Supaya mereka para nelayan selamat dan nantinya ketika mencari ikan itu hasilnya melimpah, kan gitu. Nah ini namanya mencampur adukan agama. Nah ini yang repot di problem kita hari ini. Saya bisa di problem kita hari ini adalah bagaimana menguatkan paham keagamaan kita kepada umat Islam. Kalau di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu ku anfusikum wa ahlikum naro. Bagaimana kita menyelamatkan agama dan keluarga kita dari api neraka. Yang api neraka itu bahannya apa? An-nasu wal hijarah, dari manusia dan juga bebatuan. Luar biasa sekali. Jadi gimana supaya kita ke depan melindungi keluarga kita dari api neraka? Itu tujuan kita. Caranya apa? Menguatkan paham keagamaan. Saya lihat fenomena sosial hari ini. Faktor lemahnya agama kita itu berdampak pada kehidupan kita hari ini. Sebagai contoh yang baru saja terjadi di ISK ya, Info Seputar Kudus, kalau Ibu update. Ini kita introspeksi keluarga kita itu sampai di mana. Nah ternyata di ISK itu ada satu kos-kosan yang disewakan hanya sekian menit saja, sekian jam saja. Siapa yang menyewa? Yang menyewa adalah pelajar SMP. Siapa yang ada di dalam? Putra dan putri. Apa yang dilakukan? Melakukan hubungan yang tidak wajar baru di ISK. Kenapa seperti itu? Karena agamanya belum kuat. Nah, gimana supaya nanti anak-anak kita ke depan kita beri pemahaman yang baik, ya kan? Mungkin bisa dilanjutkan saja. Kalau penguatan agama kita itu bagus di internal keluarga, maka orang-orang yang hari ini beriman wajib kita tingkatkan kadar ketakwaannya. Nah, ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu ini baik Al-Quran. Wasari'u maghfirah. Berdiri. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Pada waktu Rasulullah turun ayat ini, orang kafir itu bertanya, ya Rasul, kalau surga itu seluas langit dan bumi, nerakanya ada di mana? Nah itu pertanyaan dari orang kafir. Rasulullah menjawab dengan analogi. Kita ketika berada di sore hari seperti ini, artinya masuk dalam kategori siang, malamnya di mana? Atau ketika kita berada di malam hari, siangnya itu di mana? Nah itu menandakan bahwa seluas langit dan bumi itu berarti keadaan neraka dan surga di dalam salah satu surat di Al-Quran itu posisinya sangat dekat. Di
Kisahkan ternyata penghuni neraka itu meminta pertolongan kepada penduduk surga. Wahai penduduk surga, berilah saya makan dan minum. Kata penduduk itu penduduk neraka, kata penduduk surga, dia mengatakan, loh, saya bisa saja ngasih jenengan itu minum, ngasih jenengan itu makan, tetapi Allah itu melarang dan mengharamkan kami memberikan Anda makan. Itu menandakan bahwa posisi surga dan neraka itu sangat dekat. Kalau tidak dekat, tidak mungkin itu terdengar percakapan itu. Nah, kalau di Muhammadiyah di Indonesia sama saja ya. Untuk mencapai derajat ketakwaan maka diminta wasaimu, bersegera. Tetapi kalau diminta mencari rezeki bukan wasaimu, kalau di Muhammadiyah itu. Fantasiru bil ard, bertebarlah kamu di muka bumi. Ada yang mengatakan dalam sebuah tafsir itu berjalan. Jadi kalau mencari rezeki itu diminta berjalan. Kalau di majelis tabligh PP Muhammadiyah Ustaz Rizal mengatakan orang Muhammadiyah kalau mencari rezeki itu dengan santai saja. Fantasiru bil ard, dengan jalan, hanya dengan jalan. Jadi tidak usah moyo katanya. Tapi orang Muhammadiyah sangat kaya. Kayaknya ada di mana? Di amal usaha Muhammadiyah dan juga Aisyah. Jadi saya agak repot kalau membicarakan amal usaha Muhammadiyah sama dengan Aisyah gitu. Tetapi kalau disuruh berfastabiqul khairat, jadi ada 3. Berfastabiqul khairat itu berlomba-lomba semuanya. Maka kita kalau ada penelitian dari salah satu di Harvard itu mengatakan bahwa organisasi Islam terbesar di dunia itu punyanya Muhammadiyah. Dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu banyak sekali. Dari rumah sakit setiap daerah sampai tingkat pusat itu sudah banyak sekali. Belum lagi nanti di panti asuhannya ya. Dan juga majlis semuanya itu luar biasa. Itu organisasi yang sangat kaya di dunia dan hari ini kita ikuti semuanya. Jadi ada 3 hal. Orang Muhammadiyah itu kalau diminta mengejar ketakwaan maka wasari'u, bersegera. Tapi kalau diminta mencari rezeki fantasiru bil ard, jalan-jalan saja. Jadi santai, tidak mau moyo. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kemudian kalau diminta berlomba-lomba dalam kebaikan, ya cepet-cepetan. Kalau ada yang mengatakan orang Muhammadiyah itu tidak terlalu kaya, berarti kaya enggak? Tapi kekayaan orang-orang Muhammadiyah itu ada di amal usaha. Nah, kita diminta untuk mencari ampunan untuk mencapai derajat takwa. Bapak Ibu, ada salah satu percakapan yang menarik antara Abdurrahman dengan salah satu khalifah. Wahai Abdurrahman, menurut Anda ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu kalau panjenengan berjalan ternyata jalannya itu ada duri, apa yang akan Anda lakukan? Kalau ada duri di jalan tentu saya akan berhati-hati supaya tidak terkena ketajaman duri tersebut. Artinya yang namanya orang bertakwa itu penuh kehati-hatian. Kalau ulama salaf itu mengatakan seperti itu, wujud dari takwa itu tingkat tertingginya adalah kita merenung, berkhayal yang buruk itu tidak boleh. Nah, kita kira-kira bisa nggak ya berkhayal yang buruk saja, berkhayal yang enggak itu, yang tidak berfaedah, itu tidak boleh kalau ulama salaf. Itu derajat ketakwaan yang paling tinggi. Padahal hanya berkhayal. Kita itu masuk kategori dosa kalau kita melakukan. Kalau tidak melakukan tidak kena dosa. Nah, ulama salaf itu jangankan melakukan, baru berkhayal saja, berimajinasi yang jelek itu tidak boleh. Penuh kehati-hatian. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti ilustrasi. Supaya apa? Supaya selamat. Nah, kalau kita kena duri kan kita tidak selamat. Tapi kalau kita jalan walaupun di situ banyak duri, maka kita kalau menghindarinya berhati-hati, insya Allah
akan sampai ke tujuan tanpa luka. Bisa di-next lagi. Nah, ciri yang kedua orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak di waktu lapang dan juga sempit. Itu ciri yang kedua. Beritanya luar biasa nih, lengkap. Di Al-Quran tidak mengatakan berinfak di waktu lapang, tidak. Tapi Al-Quran menyebutkan di waktu lapang dan juga sempit, sempurna ya. Ketika kita sedang ada, diminta berinfak. Ketika kita ada, diminta berinfak. Lebih berat yang mana? Kita mungkin lebih berat ya ketika kita sedang dalam keadaan sempit. Tetapi memang untuk mencapai derajat ketakwaan memang perlu perjuangan. Logikanya kalau kita sedang malam hari, tentu enak-enaknya untuk tidur nih. Tapi orang bertakwa malam hari dia bangun, qiyamul lail. Qiyamul lail itu salah satu sholat sunnah yang sebaiknya kita tunaikan. Kenapa? Karena di sana di sepertiga malam Allah itu turun langsung ke langit bumi manusia. Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, di sepertiga malam saya langsung turun ke bumi, ke langitnya manusia. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Masya Allah. Ibu kalau misalnya minta ampun di sepertiga malam, itu Allah langsung yang turun loh menjemput. Jadi kalau kita berdoa meminta ampunan, Allah akan ampuni. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Luar biasa, kita berdoa apapun dikabulkan. Bapak Ibu, ada di kepercayaan mana nih? Orang yang berdoa itu pasti dikabulkan atau orang yang berdoa itu kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang tidak? Nomor 2 mungkin nih. Padahal kunci doa dikabulkan dan pasti terkabul yang bilang itu Allah langsung. Tapi kenapa banyak doa kita yang tidak terkabulkan? Karena kita tidak yakin. Kita tidak yakin dengan apa yang kita minta. Makanya kalau dalam diskusi saya itu, kalau sama teman-teman seperti tadi yang jawab salam saya doakan Mas, ringan sekali itu. Kalau ringan tidak ada beban, biasanya terkabul itu. Nah, kalau di ruangan misalnya, ya semoga setelah ini jenengan lulus sertifikasi, pasti lulus lah, masa nggak lulus itu. Bilangnya amin, loh, pada lulus tuh. Padahal itu doa yang biasa saja tanpa beban. Tapi kalau kita itu berkentang, ya Allah kira-kira saya bisa lolos ya, ya Allah jadikan saya supaya bisa lolos terus. Tapi dalam hati, ya Tuhan kok ya, ini beneran. Jadi kalau kita berdoa ringan itu ternyata malah banyak makbul. Nah, kembali yang tadi ya, berinfak di waktu lapang dan sempit. Ini salah satu ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan di surat Al-Maun itu, bagaimana kita berempati kepada sesama manusia. Ketika para santrinya protes, kenapa Kiai kok yang diajarkan hanya surat Al-Maun terus, padahal suratnya begitu banyak. Jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, kalian semuanya apakah sudah mempraktekkan? Lalu setelah mendengar jawaban dari Kiai Dahlan, mereka bergegas kembali untuk mempraktekkan. Sebenarnya niat dari Kiai Dahlan itu menurut saya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak boleh tetap tidak sama, karena Rasulullah kan maksum ya. Artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bisa di next slide-nya. Nah ini, kenapa kok kita harus berempati kepada sesama manusia dengan cara berinfak? Kenapa? Di waktu lapang dan juga sempit. Karena dalam satu riwayat Bukhari, ternyata hubungan antara orang mukmin dengan orang beriman itu seperti satu tubuh. Dan saya seperti satu tubuh. Kalau kepalanya sakit, maka bagian tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Ini yang mengatakan baginda Rasulullah ya. Hadisan sahih.
Sama ketika kita sakit gigi kan tidak hanya giginya saja ya sakit gigi itu luar biasa, cungkut-cungkutnya itu sampai nanti panas, sampai tubuh itu performanya menurun, semuanya merasakan sakit. Nah, karena kita satu tubuh, karena kita satu tubuh, maka kalau ada saudara kita yang sakit, saudara yang lain harus merasakan sakit. Jangan acuh tak acuh. Ada tetangga kita yang tidak bisa makan, kita beri semampunya. Nah, ini ajaran dari Rasulullah. Saya memberikan satu fakta yang menarik, bisa di next Bu. Nanti ini saya memberikan fakta itu. Hari ini orientasi kebaikan kita itu terlalu jauh. Ibu setuju membuat. Hari ini orang Muhammadiyah saja lah, kalau saya lain ya. Tapi Muhammadiyah bukan agama. Orang Muhammadiyah ya. Orang Muhammadiyah itu hari ini menurut saya orientasi kebaikan kita itu terlalu jauh. Apa logikanya? Contoh, ini yang baru saja saya ambil dari yang pengurus Lajis ini, dari website-nya Lajis. Kenapa kok saya mengatakan orientasi kebaikan kita terlalu jauh? Ibu bandingkan donasi peduli Palestina itu ada berapa donatur? 13.000. Mencapai donasinya berapa? 4 miliar, 4,800 ya, 4 miliar. Anda bandingkan dengan donasi untuk pendidikan, berapa? 27 donatur. Ini orang lain, orang Muhammadiyah, walaupun saya yakin ada yang bukan orang Muhammadiyah ya. Infak sedekahnya di Lajis. Saya senangnya Lajis itu up to date, pusat tuh Bu. Kalau daerah saya nggak tahu. Nah, perbandingannya yang bawah 4 miliar, yang atas 3 juta. Ini kan satu perbandingan yang sangat tinggi. Bukan saya mengatakan, berarti nggak boleh dong infak keperluan, boleh. Tapi kita tidak boleh lupa dengan realitas yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita bersedekah berinfak itu juga dibagi. Ada yang ke Palestina, ada yang ke saudara kita. Ada datanya Bu, satu lagi Bu datanya. Kalau sebelumnya ada sebelumnya. Ini sebenarnya. Ini saya ambil dari data Kemendikbud Bu. Ini saya ambil dari khusus Jepara, Pati, Kudus. Kenapa saya beri analogi pendidikan? Ternyata anak sekolah total ini terbaru SD sampai SMA di Kudus itu 2.781. Kira-kira kalau infak pendidikannya seperti itu, kira-kira bisa membantu atau belum bisa gitu? Belum bisa. Ini real. Jepara malah lebih ngeri lagi. Jepara itu sampai 5.488 angka putus sekolah dari SD sampai SMA. Pati itu 3.700. Ini angka putus sekolah. Makanya tadi di awal yang saya ini pas latihan instruktur juga saya sampaikan di teman-teman yang separi raya. Jadi orientasi kita, kebaikan kita itu terlampau jauh. Mungkin kira-kira kalau orang Palestina itu, mohon maaf, meninggal itu kira-kira syahid gak? Syahid, malah masuk di hadiah surga. Tapi bukan kemudian ini loh ya, surga nggak usah itu ngasih harus tetap. Cuman gimana proporsinya? Kita tidak berubah dengan yang lebih dekat dengan diri kita. Ini yang data pendidikan SMA. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Jepara. Orangnya asli Pulau Sari, cuma beliau diberikan di sana. Muridnya sangat sedikit, kondisi keuangannya sangat sedikit. Dia tuh bertanya pada Lajis, salah satu Lajis yang ada di Jepara. Pak, sebenarnya dana pengelolaan Lajis itu untuk penyebarannya itu kemana saja? Untuk plot-plotnya kemana saja, untuk apa saja? Dijawab sama pengurus Lajis itu, dan saya Pak sekolah, panjenengan ikut
mendonasikan diri zakat infak di lajis ini atau boten? Kira-kira kalau jawabannya seperti itu berikutnya nggak menyenangkan gitu ya, nggak menyenangkan sekali. Nah ini PR kita bersama. Di bulan Desember kemarin kita penggalangan dana infak pendidikan, dapat dana berapa miliar Bu? Ada yang masih ingat? Di saat itu juga Lajismu itu memberikan 27 miliar ke Palestina. Intinya lebih banyak ke Palestina. Infak orang Muhammadiyah yang dibacakan oleh Pak Haidar itu hanya sekian miliar, nggak sampai puluhan. Itu dana pendidikan. Maka saya kemarin itu menghubungi Mbak Diah. Mbak Diah itu salah satu PP Enang ya. Mbak Diah sepertinya sudah pernah mengisi di itu dulu kakak kelas saya oh iya, sekarang sudah isi. Dulu pernah saya protes Bu, karena kan dia kakak kelas saya adik kelas di kampus. Dia itu nggak mau masuk IMF, masuknya kami Satu Nasib Mahasiswa Muslim Indonesia. Mbak, dengan itu gimana orang PP IPM kok nggak mau masuk IMF? Mas apa sih? Yang penting jiwa saya tetap Muhammadiyah. Boleh agak susah. Ternyata beliau masih istiqomah di Muhammadiyah. Dia memberikan bukti tidak apa-apa saya ke kami. Besok sampai saya berkeluarga saya tetap di Muhammadiyah. Ternyata benar. Saya kira pindah di itu. Ternyata tidak. Dia boleh menyebutnya. Mungkin Bu boleh di next Bu. Lagi Bu. Nah ini sudah ada lagi Bu. Nah ini. Jadi kamu sekali-sekali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi Bapak Ibu, Ibu, kalau misalnya kita menafkahkan sebagian harta kita itu, insya Allah kita tidak miskin. Kita tidak akan menjadi miskin, tetapi akan bertambah minimal 10 kali kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita, minimal 10 kali. Kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan, maka akan berkali-kali lipat lagi. Jadi tidak ada bukti empirik ilmiah yang menyebutkan orang yang berinfak justru semakin miskin, itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Faktanya mereka akan selalu kecukupan. Kalau kaya itu relatif, Jadi hari ini mungkin kita perlu evaluasi di PDM dan PDA. Jadi luaran untuk Lajismu itu kemana saja, ya kan? Saya kira ada beberapa sekolah yang masih membutuhkan dan itu diputar. Nanti saya akan ceritakan orang yang bertakwa zamannya Rasul hingga para sahabat yang mereka benar-benar mempraktekkan. Bahkan hutang para warga itu dibayar oleh pemerintah. Kalau kita ada, misalnya ada bantuan beras, bantuan dari presiden atau bantuan dari rakyat untuk rakyat. Itu bukan bantuan dari tokoh tertentu ya, tapi dari kita sendiri yang kita membayar pajak tuh. Mungkin bisa sambil di next. Ini di salah satu contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 3,5 tahun di kepemimpinan beliau luar biasa. Ini biar kalau ada pengurus Lajis bisa sambil ini ya, merenung. Jadi beliau itu mengentaskan kemiskinan sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Ada Bu, waktu itu ada bahan-bahan yang memang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerima. Tapi ketika dicari di negara tersebut buat enten, karena orangnya sudah berkecukupan. Masya Allah. Ini kalau memang benar-benar orang yang bertakwa seperti itu, penghimpunan zakat infak sedekah itu bagus, pengelolaannya itu cost of funds sama investasi. Wujudnya apa? Bahkan ketika hutang pribadi rakyat dibayari oleh dana pemerintah melalui dana pengumpulan zakat, dan hutang pribadi loh, bukan hutangnya negara. Itu yang bayar itu pemerintah. Masya Allah. Yang kedua,
orang-orang itu gimana caranya kecukupan dari dana zakat infak itu. Petani berkebun kurma dan para pedagang dikasih modal Bu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga yang ada saat itu orangnya berkecukupan. Ini kalau misalnya pengelolaan zakatnya itu kan banyak, ada dompet apa, ada lasis, ada yang pemerintah namanya apa Bu? Basnas. Kira-kira miliaran nggak itu Bu kalau dikumpulkan? Miliar. Tapi kok banyak warga kita yang masih miskin ya? Bersama orang Islam. Jadi ini karena sendiri seperti ini. Karena pengelolaannya nggak bagus seperti ini. Nah, jadi ke depan gimana caranya minimal orang Muhammadiyah sendiri jangan sampai mereka itu sekolahnya hanya tingkat SMA. Promosi buku nanti saja ya. Lanjut Bu. Nah ini yang apa namanya di surat yang barusan saya baca tadi, yang kedua kan salah satu ciri orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Ciri yang ketiga itu yang menahan amarah. Yang menahan amarah. Boleh nggak kalau misalnya kita marah? Boleh kalau kita marah. Hanya saja marah itu harus alasannya yang tepat ya, dengan pihak yang tepat, dengan cara yang tepat. Jangan marahnya itu digunakan untuk kematian yang konyol. Seperti apa Bu? Seperti yang di Madura, kisah Carok itu, kisah Carok yang sangat terkenal nih. Jadi ada sekumpulan pemuda, yang pemuda itu katanya pendekar, apa namanya, jawara. Terus ada pemuda juga, karena pendekar tersebut itu lampunya sangat terang dan menyilaukan pandangan, maka yang satu namanya Bisti. Si Bisti itu menasihati, nyuwun sewu tolong lampunya itu Bu, jangan seperti itu karena menyilaukan pandangan. Nah, yang dinasihati nggak terima. Hanya seperti itu yang dinasihati nggak terima. Terus ditantang. Pulanglah mereka itu. Ambil cara masing berduel. Konon katanya 10 lawan 2. Yang 5 sudah lari, yang 5 bertarung lawan 2. Yang 3 itu sampai meninggal dunia. Yang 1 dilarikan ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Jadi yang meninggal berapa? 4. Yang satunya masih berduel sama orang yang tadi bilang gini, jenengan masih mau hidup atau tidak? Kalau masih mau hidup silakan, sebaiknya jenengan pergi. Akhirnya pergi. Nah ini kan apa namanya, bentuk amarah yang tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan kita mati konyol. Nah, umat Islam pernah dilanda seperti itu. Di salah satu koran Jailen Posten di Denmark itu memuat karikatur Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad itu berkalungan dengan bom. Berarti Rasulullah itu simbolnya teroris. Umat Islam pada waktu itu marah, tapi mereka menahan amarah dengan cara yang benar. Jadi mereka memboikot apa namanya itu, bahan-bahan itu tidak kita beli, seperti yang baru saja terjadi ya, produk Israel kita boikot, tidak kita beli. Nah, di Denmark pada waktu itu mereka rugi 1,8 juta euro. Mau dipercepat mawon. Nah ini Rasulullah pernah bertanya, apa yang kalian pikirkan tentang tarung ya. Terus pada sahabat menjawab, orang yang tidak terkalahkan dikeroyok oleh beberapa orang ya. Kata Rasul bukan seperti itu. Petarung sejati ialah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah ya. Itu jawab Rasulullah. Ini kayaknya agak susah ya Bu. Kalau saya di kesiswaan dulu sebelum diungku, saya pernah di kesiswaan, itu juga sering berhadapan dengan anak-anak yang nakalnya luar biasa. Marah juga saya pada waktu itu ya.
Nah ini. Terus ini ada, kenapa kalau orang tidak boleh marah? Kata Nabi, ini sampai 3 kali. Orang kalau misalnya mampu menahan amarah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama adalah dia berhati-hati, bersegera menuju kebaikan dan amal soleh. Yang kedua, mereka berinfak di waktu lapang dan sempit. Dan ketiga, menahan amarah. Nah, itu masih banyak lagi. Bisa yang terakhir, barangkali ada slide yang terakhir itu. Ini nggak usah lanjut aja. Nah, bukan ini. Nah, ini yang terakhir karena disuruh mempercepat. Ini orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan kecil, ini ciri yang keempat. Apabila mengerjakan perbuatan yang kecil atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu bertobat. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi kita diminta untuk bersegera bertobat, itu ciri, bukan ciri, apa namanya itu, untuk mencapai derajat ketakwaan, marilah kita tunaikan 4 itu. Apakah tidak ada yang lain lagi? Banyak. Dan ini waktunya sangat singkat, maka dicukupkan sekian. Saya takut kalau terlalu lama nanti jamaahnya pada budak. Jangankan saya ya, Rasulullah saja ketika berkhutbah itu ada kafilah dagang datang, itu para sahabat itu pada khutbah Jumat itu, para sahabat itu pergi budak. Kemana mereka? Menuju ke kafilah dagang yang di sana membawa para penyanyi. Hanya 12 orang yang masih mendengarkan khutbah Rasul. Takutnya dengan nanti juga bubar banyak. Tapi kalau di sini ya, 12 orang itu sahabat-sahabat yang terpercaya. Mungkin itu salah satu simbol kita, 12 sinar di Muhammadiyah dan di Aisyah. Mungkin dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau agak ilmiah sedikit ya. Terima kasih. Bila bisa bilhaq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.